Kalau sebagai istri bisa submit kepada suami dan suami memberikan segala sesuatunya kepada istri, itu tuh memancarkan gambar Allah sendiri. Gimana kalau pasangan kamu tuh berdosa gitu? Gimana cara kamu memandang ini? Ingat saja kalau dulu saja ketika kita masih orang yang sangat berdosa, yang masih sangat egois, tapi Tuhan memilih kita dan mengasihi kita. Jadi jangan pernah berpikir kalau ketika kalian menikah, dosa itu sendiri-sendiri. Enggak, dosa itu bakalan dua menjadi satu juga konsekuensinya. Menurut kamu ada nggak sih kita butuh ruang untuk sendiri-sendiri juga gitu? Dan boundary-nya tuh apa? Tapi kita harus percaya kalau dengan cara seperti ini, dengan cara hidup yang seperti ini, kita tuh bisa menyenangkan hati Tuhan. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth dengan Mary dan Febrian. Hari ini kita bakal ngebahas yang masih yang sama di penghujung acara nih. Apa tuh? Di penghujung acara ya, selama ini kita sudah membahas mengenai tema peran pria dan wanita menurut Alkitab dan bagaimana kita harus menjalankan peran kita yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan tujuan Tuhan mengapa kita diciptakan. Kita sudah banyak membahas mengenai pria dan wanita, perbedaan-perbedaannya, perbedaan peran, lalu kita juga saat ini mau melihat pria dan wanita tuh bagaimana kita harus berperan kepada dunia ini. Jangan sampai kita pria dan wanita melawan dunia, tapi kita harus belajar kalau pria dan wanita itu harus bersinergi untuk dunia, untuk memberkati dunia ini supaya menjadi lebih baik. Amin? Amin. Gimana, kamu selama ini belajar banyak nggak tentang pria dan wanita? Belajar banyak dan ada satu pertanyaan penting. Wah, Tapi nanti setelah doa kali setelah doa ya. Ya udah. Kita sudah belajar banyak saudara-saudara, jadi saya berharap juga yang sudah belajar supaya bisa menghidupi itu dan selalu berdoa untuk menghidupi itu dengan kasih karunia Tuhan karena sangat berat sekali ya. Oke, kita bacain terakhir kalinya Yohanes 21 ayat 21 sampai 22. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk podcast yang telah kami pelajari mengenai peran pria dan wanita menurut firman-Mu. Ya Tuhan, aku berdoa supaya setiap kami di sini yang mendengarkan dan belajar supaya bisa menghidupi Tuhan peran yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami ketika kami lahir, supaya kami Tuhan bisa Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami berdoa supaya Engkau menutup tema kali ini, supaya Engkau juga memberkati setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ini kalau kamu ingat sekali lagi, peran kita itu ada masing-masing, seperti Petrus dan Yohanes. Petrus mati di kayu, mati di salib terbalik, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi Yohanes itu matinya tua, dan itu juga untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita semua di sini memiliki peran masing-masing, dan khususnya ketika kita lahir, peran yang sudah diberikan itu adalah pria dan wanita. Jadi kita harus menjalankan peran kita sendiri. Jangan sampai kita melihat ke kanan dan ke kiri dan tidak melakukan peran yang Tuhan sudah panggil dalam kehidupan kita. Itu intinya ya dari ayat ini ya yang telah aku jelaskan kan. Ya. Banyak sekali mengenai peran sebagai pria untuk menjadi pemimpin dan sebagai peran sebagai wanita untuk menjadi penolong supaya pria-pria menjadi pemimpin yang lebih baik. Dan pada saat ini kita akan melihat kalau mereka berdua itu harus melakukan sinergi yang baik untuk dunia ini menjadi lebih baik. Seperti yang aku bilang, kalau memiliki dominasi itu adalah membuat dunia ini menjadi lebih baik untuk melestarikan dan menjaga mereka yang berada di dalam dominasi mereka itu menjadi lebih baik gitu kan. Itu intinya. Gimana menurut kamu? Aku mau bertanya sih. Bertanya gimana? Nah, menurut kamu nih, kenapa Tuhan repot-repot menciptakan wanita dan pria secara masing-masing gitu ya? Kenapa enggak, pria aja nih, tapi tugasnya macam-macam nih gitu. Kenapa harus diciptakan pria dan wanita? Kalau ini sih menurut aku ya, soalnya karena kita di sini kan dipanggil untuk bersinergi. Kita ini makhluk sosial kan, yang dimana kita harus membutuhkan orang lain. Dan juga kita kalau mau melihat bagaimana pria dan wanita ini, ya kita belajar juga dari peran Tuhan gitu ya. Tuhan itu kan Trinity, 3 pribadi kan. Dan mereka tuh bersinergi juga satu sama lain. Seperti Bapa mengasihi anak dan anak mengasihi Bapa. Dan anak submit kepada Bapa dan Bapa memberikan semuanya kepada anak. Nah, kalau pria dan wanita bisa melakukan hal tersebut, kita itu memancarkan gambar Allah loh. Kalau sebagai istri bisa submit kepada suami dan suami memberikan segala sesuatunya kepada istri, itu tuh memancarkan gambar Allah sendiri.
Nah, Oke. makanya di situ juga kita bisa belajar mengenai unconditional love di situ juga kan. Makanya menurut aku institusi pernikahan itu adalah institusi yang luar biasa yang diciptakan Allah supaya manusia juga bisa mengenal Allah dengan bersinergi satu sama lain antara pria dan wanita. Ya. Itu menurut aku ya, tapi itu kan nggak ada di Alkitab. Tapi ketika aku belajar mengenai peran pria dan wanita ini dan melihat gambar Allah di Trinitas tersebut, aku bisa melihat kalau ya memang diciptakan seperti itu supaya kita bisa mengenal Allah lebih lagi. Kita bisa mengenal Bapa dan bisa mengenal anak melalui pria dan wanita juga. Oke, mantap. Mantap? Ya, 3 pribadi menjadi satu, dan kalau pria dan wanita itu kan dalam pernikahan 2 daging menjadi satu. Nah, di situ sangat luar biasa sebenarnya bagaimana kita bisa melihat tersebut. Nah, tapi sebelumnya kita mau belajar mengenai pria dan wanita untuk dunia, hal pertama yang aku mau jelaskan adalah pria lawan wanita. Karena kita sudah melihat kan banyak sekali perbedaan-perbedaan yang dimana aku percaya bisa membuat perselisihan antara pria dan wanita. Karena terlalu banyak perbedaan kan. Ya. Makanya nanti aku mau bilang kalau kita membutuhkan kasih karunia dari Allah supaya pria dan wanita ini bisa bekerja dengan lebih baik. Ya. Nah, contohnya aja perbedaan yang paling mendasar adalah fisik. Siapa yang lebih kuat fisik? Laki-laki tentunya lebih kuat dan wanita tentunya lebih lemah gitu kan ya. Di 1 Petrus 3 ayat 7 makanya dikasih tahu begini nih. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, makanya sebagai pria-pria, suami-suami janganlah melakukan kekerasan kepada istri. Nah, ini juga memang tipikal ya. Kemarin kita belajar 1 Petrus 3 juga kan menjelaskan kepada wanita supaya dengan gentle and quiet spirit kan. Nah, ini makanya kalau pria melawan wanita ini kita bisa melihat kalau pria itu tendensinya untuk menggunakan kekerasan, saudara-saudara. Secara fisik, karena mereka lebih kuat secara fisik. Tapi wanita menggunakan lidah, mulutnya itu. Nah, itu tuh. Kalau kalian ada perselisihan, pasti wanita menggunakan mulut dan pria pasti menggunakan fisik. Bah, makanya itu Alkitab menjelaskan wanita punyalah quiet spirit karena Alkitab sudah tahu tentunya kalau wanita itu suka menggunakan mulutnya untuk menyerang gitu kan. Dan kalau si pria tidak bisa melawan dengan mulut, dia akan menggunakan kekerasan biasanya. Nah, makanya Alkitab menjelaskan bagaimana kita harus belajar untuk tidak melakukan kekerasan sebagai pria dan sebagai wanita memiliki quiet and gentle spirit. Jangan menusuk dengan lidah. Nah, itu perbedaan yang pertama. Ini yang paling jelas ya kalau misalnya dalam hubungan juga kita bisa melihat banyak sekali terjadi seperti ini ya. Pria pasti tendensinya ke kekerasan fisik dan wanita biasanya kekerasan dengan mulutnya gitu. Nah, itu harus hati-hati. Dan yang kedua adalah secara mental. Secara mental juga pria dan wanita kan berbeda kan. Ya. Cara berpikirnya, apalagi kalau misalnya sudah menikah, wah itu tuh pasti akan banyak sekali tuh cara berpikir yang akan sangat berbeda. Kalau pria itu biasanya kan kotak-kotak gitu ya. Mau ngomongin satu, dia ngomong satu gitu kan. Dan juga yang wanita biasanya, wah semuanya nyambung tuh. Kemana-mana. Iya, nyambung kemana-mana. Seperti Kalau berantem itu bisa keluar tuh ya dari minggu lalu kayak dari tahun lalu. Kamu ini dari dulu seperti itu lah. Prianya harus keluarin kotak yang lain dan tidak bisa membalas gitu kan. Nah, makanya itu kita harus bisa bertoleransi lah intinya ya. Bertoleransi dan mengerti bagaimana cara satu sama lain berpikir. Makanya dibutuhkan sebuah kasih Kristus yang menganggap satu sama lain itu lebih penting daripada yang lain. Jadi aku harus menganggap kamu lebih penting daripada diri aku sendiri dan kamu harus menganggap aku lebih penting daripada diri kamu sendiri. Makanya kita bisa bertukar pikiran. Dan juga bagaimana ini menghadapi pengalaman yang menyakitkan. Biasanya pria dan wanita juga berbeda kan. Kalau pria biasanya ditaruh di kotak, dikubur gitu kan. Jauh banget gitu kan, dikubur gitu kan. Tapi yang wanita biasanya mau mengeluarkan itu. Ya. Nah, makanya itu juga kita harus mengerti bagaimana cara pria dan wanita berpikir dan harus memiliki kasih Kristus untuk bisa bersinergi satu sama lain. Karena perbedaan ini pasti akan menjadi masalah gitu kan. Gimana menurut kamu? Ya, secara hormon juga ya, wanita juga setiap bulan pasti naik turun hormonnya berdasarkan tamu itu datang gitu iya, ya. Iya, Jadi itu ngaruh banget sih. Itu ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Bahkan aku harus hati-hati. Waduh gitu. Ini minggu-minggu waktunya tiarap. Betul. Nah, jadi kita harus mengerti itu pria-pria. Jadi jangan sampai kita juga kayak
wah kemarin nggak apa-apa, tapi kok hari ini dia kayak begitu ya. Mungkin aja ada hormon-hormon yang bereaksi pada saat tersebut gitu Ya, kan. betul. Kalau kemarin mereka suka makan es krim, belum tentu hari ini mereka mau makan es krim gitu kan. Jadi Betul. kita harus mengerti kalau wanita itu memiliki cara berpikir yang berbeda. Hmm. Dan pria juga memiliki cara berpikir yang berbeda dengan wanita. Jadi kita memerlukan kasih Kristus sebenarnya untuk bisa bersinergi satu sama lain. Amin. Amin. Nah, ini juga udah kita bahas banyak dari podcast yang sebelumnya mengenai peran. Perannya juga berbeda, maka itu fisik dan mentalnya juga berbeda. Nah, makanya itu kita harus mengerti, oh wanita saya ini harus diberikan lagi, saya harus melestarikannya untuk menjadi lebih baik, diberikan kesempatan seperti ini, seperti itu. Gitu. Wanita juga harus melihat, oh saya harus menolong suami saya untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Amin. Peran itu berbeda, jadi kita harus bisa mengerti itu, saudara-saudara. Dan juga yang terakhir ini, kebutuhan. Kebutuhan pria dan wanita sangat berbeda. Nah, kalau misalnya yang sudah mengerti sedikit mengenai love and respect aja kan berbeda kan. Kalau wanita itu memerlukan love lebih banyak gitu. Kalau pria memerlukan respect yang lebih banyak. Nah, di sini ada listnya yang lebih keren nih sebenarnya. Dibilangnya men need to receive trust, acceptance, perlu diterima, perlu diapresiasi, perlu di-approve, di-encourage. Puji-puji lah intinya. Dipuji-puji. Seorang pria itu sangat senang ketika istrinya memuji mereka. Nggak tahu kenapa gitu kan. Yang membanggakan sudah, gitu ya. Yang sudah aku jelasin kemarin dibilang nafasnya bau aja gitu kan. Langsung gitu kan. Nah, tapi kalau wanita berbeda lagi. Mereka itu membutuhkan kasih, diperhatiin, disayangin gitu kan, dielus-elus gitu kan. Wanita tuh perlu memerlukan hal-hal tersebut gitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau pria, oh aku nggak butuh itu kok. Kenapa sih dia perlu banget sih diperhatiin gitu kan. Padahal sebenarnya memang kebutuhannya berbeda gitu kan. Dan si pria merasa dia harus memuji-muji istrinya gitu kan. Padahal sebenarnya yang lebih diperlukan adalah perhatian, nah gitu. Puji juga boleh sih. Dipuji juga boleh juga gitu. Ya, semuanya perlu lah, tapi kita harus mengerti kalau kebutuhan pria dan wanita itu berbeda-beda. Amin. Kamu ada tambahan? Nah, walaupun ya aku mau bilang begini, walaupun misalnya kita bisa nih bertoleransi satu sama lain dengan hal-hal tersebut yang di atas, tapi pasti ada hal-hal yang kalian akan itu tidak bisa terima. Walaupun sebenarnya kalian bisa menerima segala sesuatu dari 4 tersebut. Ini aku bilang dan lain-lain. Karena semua orang itu pasti dibesarkan di keluarga yang berbeda, dengan hobi yang berbeda, dengan makanan yang mereka suka berbeda. Dan percayalah, walaupun kita berada di dalam firman Tuhan yang benar itu, tapi pasti Tuhan, kalau aku yang tahu ya, pasti Tuhan akan membawa seseorang yang akan membuat kita merasa kayak, oh lu kok nggak bisa terima begini sih gitu. Kenapa coba? Biar belajar unconditional love. Unconditional love. Nah makanya kalau kita bisa melihat itu, kalau kita memiliki pasangan yang sangat berbeda, bersyukurlah. Karena Tuhan percaya kalian lebih luar biasa lagi. Enak ngomongnya ya. Ya kan kalau kayak kita aja misalnya ya, kita bisa bertoleransi satu sama lain, tapi kan kayak hobi kita berbeda kan. Mungkin buat cewek-cewek yang lain di sana mereka akan suka dengan aku karena aku suka nonton drama Korea gitu kan. Tapi kamu nggak gitu suka nonton drama Korea, kamu lebih suka sports. Mungkin buat cowok-cowok di luar sana kamu wanita impian gitu kan, karena kamu suka sports, suka main badminton. Tapi dengan hal-hal perbedaan seperti itulah kita bisa mengasihi satu sama lain secara unconditional. Aku bisa mengasihi kamu kalau kamu mau pergi badminton ya pergi badminton lah gitu kan. Lalu kalau ketika aku menonton Korea ya kamu temenin gitu kan, atau kamu lagi kerja gitu kan. Jadi kita harus bisa bersinergi satu sama lain, menghormati hobi satu sama lain, menghormati makanan kesukaan satu sama lain, menghormati ya pokoknya perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Jadi kita pria dan wanita jangan sampai perbedaan-perbedaan tersebut itu memecah belah sinergi yang harusnya kita kerjakan. Amin. Amin. Kalau kamu nih secara pribadi, apa yang kamu paling susah terima dari aku? Apa ya? Karena aku sudah merasakan kasih Kristus yang sangat luar biasa.
Iya, apa ya? Hati-hati itu Ya, ya, kamu lagi di trap ya ini. lagi trap ya, hati-hati ini. Tapi ya memang kalau kita mengenal Injil, mengenal kasih Kristus yang sangat luar biasa, dan kita mengetahui hidup lama kita itu seperti apa, yang sangat tidak berkenan di mata Tuhan, dan kita merasakan kasih karunia Tuhan, bagaimana Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Kayaknya itu sangat sulit bagaimana kita tidak bisa memberikan itu kepada orang lain yang terdekat kepada kita. Makanya perbedaan-perbedaan itu kalau kita kembali kepada Injil, kita bisa overcome itu. Ingat saja kalau dulu saja ketika kita masih orang yang sangat berdosa, yang masih sangat egois, tapi Tuhan memilih kita dan mengasihi kita. Makanya kalau misalnya pasangan atau orang lain tidak pantas untuk mendapatkan kasih itu, kita bisa memberikan kasih tersebut kalau kita kembali mengingat akan pemberian Tuhan kepada kita. Itu aja sih. Beruntung sekali aku nih kalau ya, itu sebenarnya cara ngeles saya, saudara. takut diomelin dia. Iya. Amin. Amin aja Nah, deh. makanya aku mau bilang ya, memang Injil itu sangat penting dan kasih Kristus itu sangat penting. Bagaimana kita bisa bersinergi antara pria dan wanita. Karena dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, makanya kita harus menerima dulu itu kasih Kristus supaya kita bisa mengasihi pasangan kita atau keluarga kita. Karena siapa yang mengasihi Allah, ia akan mengasihi saudaranya. Ya. Jadi kita terlebih dahulu merasakan kasih Allah, makanya kasih yang sudah kita terima itu kita bisa salurkan kepada orang lain. Nah, itu adalah kunci di mana kita bisa bersinergi, saudara-saudara. Aku ada pertanyaan sih. Gimana? Ini kan kayak kamu mungkin lebih gampang ya kalau situasinya itu sebuah hal yang preferensi gitu. Kayak misalnya emang perbedaan-perbedaan yang mungkin bukan dosa gitu. Gimana kalau pasangan kamu tuh berdosa gitu? Gimana cara kamu memandang ini? Ya, kita juga harus melihat bagaimana cara Tuhan memandang kita yang berdosa. Jadi kalau sudah menikah ya, kalau sudah menikah itu sudah sangat berbeda kalau lagi pacaran. Jadi kalau lagi pacaran itu sebenarnya adalah saat yang paling tepat untuk mengintrospeksi satu sama lain. Apakah ada dosa-dosa yang kamu tidak bisa terima? Dan apakah ada dosa-dosa yang kamu sudah tegur dan dia tidak pernah berubah? Misalnya lagi pacaran, dia suka selingkuh. Kamu tegur, dia nggak pernah bertobat. Kamu nikahin dia, kamu berharap dia akan bertobat. Biasanya sih begitu. Ya, kecuali Tuhan yang benar-benar mengubahkan dia tidak akan bertobat. Tapi kalau kamu sudah menikahi dia, ya seharusnya sih kamu harus mengampuni dia sih. Dan harus terima gitu. Dan harus terima. Kalau udah nikah satu paket gitu ya. Udah dua menjadi satu. Jadi kita sekali lagi pernikahan itu jangan dianggap main-main gitu kan. Jadi dan juga orang kalau menikah itu tidak pasti akan berubah. Hanya Tuhan saja yang bisa mengubahkan kehidupan mereka. Jadi kalau kalian sudah melihat dosa-dosa yang tidak berkenan dan mereka tidak bisa bertobat, ya lebih baik dipikir-pikir dulu sebelum menikah. Ya. Karena kalau sudah menikah, kita harus melakukan kasih Kristus. Karena Kristus, while we were yet still sinners, He died for us. Jadi makanya ketika kita melihat pasangan kita berdosa, ya itu tadi, kalau pria ya harus mau menerima ganjaran konsekuensinya berdua. Jadi kalau misalnya aku berdosa gitu, kamu lebih akan ya mengampuni sih ya. Mengampuni harus dan juga harus bersama-sama melewati konsekuensi itu bersama-sama. Jadi jangan pernah berpikir kalau ketika kalian menikah, dosa itu sendiri-sendiri. Enggak, dosa itu bakalan dua menjadi satu juga konsekuensinya. Ya, misalnya apalagi kalau punya anak, anak juga akan mendapatkan konsekuensinya karena sudah menjadi satu institusi. Nah, itu yang harus benar-benar dipikir tuh kalau menikah gitu kan. Ada lagi? Udah. Nah, di sini aku juga mau ngomongin ya, karena ini sangat menjadi penting buat kalian yang lagi pacaran gitu. Pria dan wanita melawan dunia. Ini keren banget kesannya kan kalau lagi pacaran, you and me against the world, cie. Ini khususnya yang bucin-bucin ya, saudara-saudara. Dulu saya pacaran juga sangat bucin. Kasian deh. Iya, jadi rasanya tuh dulu kayak, kenapa sih pacar saya ini tidak bisa melihat gitu. Udahlah, kita nggak peduli apa yang dunia ini omongkan gitu kan. Kita bisa melawan dunia ini. Tapi itu bukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Karena
yang Tuhan inginkan kalian berdua itu berdampak kepada dunia ini supaya dunia ini menjadi lebih baik. Ya. Dan ini adalah awal dari mula yang dinamakan toxic relationship ya. Karena kalian begitu bucinnya satu sama lain, pria dan wanita ini, sampai melihat dunia ini yang melawan kalian itu tuh sebagai musuh. Bukannya kalian menjadi berkat terhadap dunia ini. Nah, itu sangat berbahaya. Karena di waktu lagi pacaran justru seharusnya tidak seperti itu. Okay. Di waktu lagi pacaran kalian harusnya belajar untuk memberikan hidup kalian berdua untuk memberkati dunia ini. Karena apa yang terjadi, yang biasanya yang terjadi ya kalau yang bucin begini, mereka teman-temannya kehilangan teman-temannya misalnya. Lalu nggak disetujui sama keluarga, kehilangan juga hubungan dengan keluarga. Jadi nanti mereka tinggal berdua tuh. Ya. Itu seperti hubungan yang toksik ya. Yang dimana mereka ya ketergantungan dengan satu sama lain. Dan mereka tidak membuat dunia menjadi lebih baik. Nah, ini nih yang harus dihindari dari pasangan-pasangan yang lagi pacaran. Ya. Jangan sampai seperti itu, karena waktu kalian nanti menikah, ya ini bakal lebih gawat lagi gitu. Karena kalian tidak akan memberikan dampak yang baik kepada dunia ini. Untuk teman-teman kalian masing-masing dan untuk keluarga kalian. Karena Tuhan sudah memanggil kita sebenarnya untuk menjadikan dunia ini menjadi lebih baik. Ya. Amin. Ada masukan? Udah? Mikir dulu. Nah, yang terakhir adalah yang selama ini aku jelasin adalah pria dan wanita itu harus bersinergi untuk dunia ini. Karena itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita bisa memberkati dunia ini dan membuat dunia ini menjadi lebih baik. Jadi come home gitu. Dan kita bisa berguna untuk dunia ini. Dan juga kalau bisa boleh jujur ya, podcast Grace and Truth ini ya karena sinergi kita berdua. Kalau teman-teman tahu ya, aku kan kerja di rumah sakit gitu kan ya. Dan juga itu kan dari Senin, Jumat, kadang-kadang Sabtu kerja ya udah 11 jam di luar gitu kan. Dan kadang-kadang juga kalau misalnya lagi capek, penat, bikin materi begini kan capek gitu kan. Apalagi kalau anak kerjaannya menggunakan otak yang sangat luar biasa gitu. Nah, kalau misalnya istri saya ini tiap hari nagging-nagging, ini nggak akan terjadi, saudara-saudara. Tapi selama ini dia sudah menolong. Terima kasih. Menolong dengan finances gitu kan, menolong dengan bisnisnya yang membawa pemasukan yang berlebihan gitu kan. Dan juga dia mengurus pajak-pajak kita. Jadi aku memiliki waktu luang untuk memberikan ini kepada dunia. Nah, itu jadi kita berdampak kepada dunia dengan melakukan hal-hal seperti ini gitu. Jadi kalau teman-teman tahu acara ini dipersembahkan oleh Tuna Express International. Ya ampun. Aku mau tanya deh sebelum kamu ngelantur. Ya, oke, sip. Nah, ini kan sinergi pria dan wanita nih, terutama kalau misalnya sudah menikah. Nah, kalau misalnya sudah menikah atau belum menikah, menurut kamu ada nggak sih kita butuh ruang untuk sendiri-sendiri juga gitu? Dan boundary-nya tuh apa? Ya, perlu sih. Bahkan kalau sudah menikah ya, diperlukan itu boundaries ruang masing-masing juga. Karena terkadang kalau misalnya kita tidak memiliki waktu, apalagi hubungan sama Tuhan ya, itu sangat diperlukan sih. Jangan sampai terlalu consume sama satu sama lain sampai kita tidak memiliki waktu untuk berpikir sendiri. Untuk melepaskan rasa penat dan pusing sendiri gitu, menurut aku sih. Jangan sampai kita terlalu ketergantungan satu sama yang lain, karena kita nggak bisa seperti itu. Karena yang bisa mengisi itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita nggak penuh sendiri sama Tuhan dan mencoba mendapatkan itu dari pasangan kita, itu tuh sebenarnya akan menjadi bahaya buat hubungan tersebut. Karena diperlukan dua orang yang penuh dengan kasih karunia daripada Yesus, kasih karunia daripada Tuhan, untuk bisa bersinergi satu sama lain. Bukan orang yang berketergantungan satu sama lain. Jadi kalau orang yang terlalu nempel berdua terus itu sebenarnya ada bahayanya juga. Walaupun sudah menikah. Walaupun sudah menikah, menurut aku ya. Iya. Jadi apalagi yang masih pacaran gitu kan, berdua terus, waduh nanti ada setan lewat gitu. Ya, oke. Jadi situ. Kamu ada lagi? Udah. Mantap. Nah, aku tahu nih ya, selama ini kita kan ngomongin apa yang ideal. Apa yang ideal, bagaimana seharusnya kita menghidupi kehidupan kita ini sesuai dengan janji yang Tuhan berikan atau jalan yang Tuhan berikan.
Tapi yang kita tahu adalah di dunia ini tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang ideal gitu kan. Yang satu mungkin seperti yang tadi kamu bilang, yang satu masih di dalam dosa gitu kan. Yang satu mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau yang satu masih egois gitu kan. Di akhir ini aku mau close dengan kata-kata encouragement sedikit ya. Nah, kita mau baca di Ibrani 11 ayat 16. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, di sini dikatakan tanpa iman kita tidak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mungkin bisa hidup berkenan kepada Allah gitu. Nah, makanya teman-teman di sini semua yang sudah belajar mengenai peran pria dan wanita, kita harus memiliki iman dalam menjalankan semuanya ini. Iman kepada Tuhan. Apakah iman itu? Iman itu adalah kepada kita percaya kalau Tuhan itu ada dan Dia akan memberikan upah kepada kita yang mau mencari Tuhan, kebenarannya itu kan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita harus melakukan semuanya ini dengan iman. Karena kalau kita tidak melakukan ini dengan iman, itu sama aja bohong gitu. Dan percayalah, tanpa iman pasti kita mengerjakannya juga dengan sangat capek gitu kan. Karena kita tidak tahu the end goal-nya gitu. Nah, tapi masalahnya adalah upah yang Tuhan berikan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Mungkin teman-teman berpikir, oh kalau aku menjalankan peran aku yang benar sebagai pria, nanti Tuhan akan mengubahkan istri aku ini supaya dia menjalankan peran yang harusnya dia lakukan. Biasanya sih begitu ekspektasinya. Ekspektasinya begitu kan. Masalahnya tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. I wish aku bisa kasih tahu kalau akan terjadi seperti itu. Tapi tidak selalu seperti itu gitu. Cara Tuhan memberikan upah kepada semua orang itu berbeda-beda. Tapi kita harus percaya kalau dengan cara seperti ini, dengan cara hidup yang seperti ini, kita tuh bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang percaya, seharusnya itu adalah reward yang paling kita cari gitu. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita sekarang mungkin discourage, aku mau encourage saja kalau cara hidup yang seperti ini adalah cara-cara hidup yang akan menyenangkan hati Tuhan. Betul. Dan mungkin kita tidak mendapatkan upahnya itu waktu di bumi melihat suami kita berubah atau istri kita berubah, tapi percayalah Tuhan itu tidak pernah berhutang. Jadi walaupun kita tidak melihat itu di bumi, kita bisa melihat nanti hasilnya di surga. Karena Ibrani 11 ini juga kan konteksnya seperti itu ya. Dibilang Abraham itu dengan iman, tapi dia tidak sampai kepada perjanjian itu. Tapi dia melihat dari jauh tentang perjanjian tersebut, yaitu Kristus sendiri yang datang gitu kan. Betul. Jadi kita harus hidup dengan seperti itu gitu. Jangan kita I wish I can say gitu kan, kalian bisa mendapatkan upahnya saat ini, tapi kan tidak seperti itu. Tapi kita harus melihat jauh ke depan, ketika nanti Tuhan kita datang, dia akan bilang, well done, my good and faithful servant. Nah itu yang harus kita cari-cari dan itu yang harus kita tunggu-tunggu. Dan itu adalah alasan kenapa kita mau menjalankan peran sebagai pria dan wanita yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Amin. Mantap. Kamu ada tambahan? Dah, itu aja. Itu aja. Jadi kita harap itu memberkati semuanya dan juga bisa mengubahkan cara hidup kita semua ya. 4 episode ini diharapkan bisa memberikan dampak kepada teman-teman semua, karena itulah kita juga membuat podcast seperti ini. Nah, nanti Nextnya selanjutnya apa nih? kita akan lanjutin di perjanjian baru, timeline-nya. So, hopefully itu akan juga memberikan banyak inspirasi dan teologi yang banyak ya bagi kehidupan kita semua. Jadi keep follow and subscribe. God bless you. God bless you.